Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Anggraita dari SKD 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang skrotum, testis, UDT, dan torsio testis. Untuk yang pertama, yaitu dari anatomi dari skrotum. Nah, ini merupakan anatomi dari skrotum, di mana si skrotum ini merupakan sakus atau kantong kulit yang terdapat di dorsal penis dan caudal symphysis pubis, di mana dia itu terdapat dua kantong yang masing-masing dia diisi oleh testis, epididymis, bagian caudal funiculus spermaticus, pembungkus bangunan-bangunan, dan kantong yang berisi bangunan tadi disebut dengan cavum scrotii. Kemudian lapisan dari skrotum dari luar ke dalam, yang pertama itu dari kulitnya, di mana di sini ada skin atau kulit. Kulitnya itu lebih hitam, berpigmen banyak, rambutnya jarang, banyak mengandung kelenjar sebasea dan pseudorrhea. Kemudian dia memberi bau yang spesifik. Pada linea mediana cavum scrotii dextra et sinistra, dia dibatasi oleh rampi scrotii. Nah, di mana si rampe skrotii bagian luarnya pada bagian dibatasi oleh septum skrotii, di mana si septum skrotii itu terdiri dari tunica dartos skrotii. Kemudian lapisan kedua adalah tunica dartos skrotii. Dartos ini, di mana dia berhomolog dengan subkutis. Untuk yang ketiga yaitu disebut dengan fascia spermatica externa. Kemudian dia berhomolog dengan aponeurosis MOAE. Kemudian untuk yang keempat yaitu musculus crus mater, di mana dia yang berhomolog dengan aponeurosis MOAE. Selanjutnya yaitu ada fascia cremasterica, di mana dia berhomolog dengan aponeurosis MTA. Selanjutnya yaitu ada fascia spermatica interna, di mana dia berhomolog dengan fascia transversa abdominis, dan yang selanjutnya yaitu ada tunica vaginalis propria, di mana dia berhomolog dengan peritoneum parietal yang terdiri dari dua lamina, yaitu ada lamina yang parietal dan lamina yang visceral. Nah, ini untuk tunika dari vaginalis, di mana dia ada yang parietal dan ada yang visceral. Nah, untuk yang visceral ini, dia tuh melapisi tunica albugenia testis serta epididymis, di mana antara testis dan epididymis ini dia terdapat ruangan yang terjadi disebut sinus epididymis. Pada margo posterior dari testis, lamina visceralis itu mengadakan refleksi menjadi lamina parietalis, di mana ruang yang terdapat di antara dari kedua lamina tersebut dari cavum peritonei diisi oleh cairan serosa disebut dengan cavum testis tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada lamina parietalis, di mana si lamina parietalis ini dia melapisi permukaan dalam dari fascia spermatica interna atau tunica vaginalis propria. Selanjutnya, untuk dari skrotum ini dia divaskularisasi oleh ramus scrotalis anterior arteria pudenda externa profunda, cabang dari arteri femoralis, kemudian ada ramus scrotalis posterior arteria pudenda interna, kemudian ada arteri crus materica, cabang dari arteri epigastica inferior. Selanjutnya, dia diinervasi oleh ramus genitalis nervus genitofemoralis lumbal 1 dan lumbal 2, di mana dia yang menyuplai persarafan pada permukaan anterolateral pada skrotum. Selanjutnya yaitu ada nervus scrotalis anterior dari lumbal 1, di mana dia cabang dari nervus ilioingualis. Nervus ini dia menyuplai pada permukaan anterior dari skrotum. Selanjutnya ada nervus scrotalis posterior, yaitu pada sakral 2 sampai sakral keempat, di mana dia merupakan cabang dari nervus pudendus. Nervus ini dia yang menyuplai persarafan permukaan posterior dari skrotum. Selanjutnya ada ramus perineal, nervus cutaneus femoralis posterior, yaitu S2 dan S3, di mana dia yang menyuplai pada inferior.
Selanjutnya ada testis, di mana testis itu berkembang pada dinding posterior abdomen. Kemudian dia turun. Secara normal, dia melalui dari kanalis ingualis pada dinding anterior abdomen dan ke dalam dari skrotum peritoneum. Selama proses tersebut, testis itu membawa pembuluh-pembuluh darah, vasa limpatika, nervi, serta saluran drainase utamanya, yaitu adalah ductus deferens atau vas deferens turun bersamanya. Nah, untuk morfologi dari si testis ini, dia memiliki beberapa morfologi. Yang pertama, dia terdapat dua ekstremitas, yaitu ada ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Nah, di mana untuk yang ekstremitas superior, dia itu di bagian sini, di mana dia terdapat bangunan seperti pipa yang buntu pada bagian ujung yang membesar disebut dengan appendix testis ini. Selanjutnya untuk ekstremitas inferior, kemudian ada vasies lateralis dan vasies medialis. Untuk margonya ada dua margo, yaitu margo anterior dan margo posterior. Untuk yang anterior dia bentuknya seperti konveks, kemudian untuk yang posterior dia berbentuk datar. Selanjutnya dipotong dari margo anterior ke margo posterior, maka dia akan terlihat seperti ini. Dimana dinding testis ini dia terdiri dari tunika albuginea, dimana si tunika albuginea ini dia terletak pada profunda tunika vaginalis propria lamina visceralis. Tunika albuginea ini dia memberi lanjutan ke dalam parenkim testis yang disebut dengan septula testis. Selanjutnya, septula ini dia membagi testis dalam 250 sampai 400 buah lobuli testis yang berbentuk seperti baji dan dalam satu lobulus testis. Lobulus testis. Satu gini, itu lobulus testis. Selanjutnya, terdapat 1 sampai 3 tubuli femini veri contorti. Basis pada basi ini dia yang menghadap pada tunika albuginea, sedangkan apexnya dia mendekati margo posterior dari si testis tersebut. Nah, daerah yang dekat pada posterior yang tidak dicapai oleh septula testis ini, dia dibentuk oleh jaringan ikat fibrosa yang memadat yang disebut dengan mediastinum testis. Kemudian untuk parenkim testisnya itu terletak dalam lobul testis yang berkelok-kelok di tubuli seminicordatii, di mana dia merupakan benang-benang halus yang berkelok-kelok. Selanjutnya, tubuli ini waktu mendekati mediastinum bergabung dengan testis, dia membentuk tubuli seminiferii recti. Tubuli femini recti ini dia memasuki mediastinum sehingga dia berbentuk seperti anyaman yang disebut dengan rete testis, di mana rete ini di saluran yang memasuki kaput epididymis yang disebut dengan ductule efferent testis. Di mana dia terdapat 10 sampai 15 buah. Dimulai dari testis bermuara ke ductus epididymis. Nah, selanjutnya yaitu ada penyakit dinamakan kelainan yang disebut dengan UDT atau cryptocridis, di mana dia itu testis yang tidak dapat turun ke skrotum hingga bayi berusia 12 minggu. Ini harusnya testis yang normal itu kan berada di skrotum sini, tapi dia tidak bisa turun. Tuh. Selanjutnya apa sih etiologi dari si UDT ini? Nah, hormon androgen, MMS atau INSL-3, tapi itu jarang terjadi. Pertama, itu dari penurunan testis dari ligamentum suspensorium cranial, di mana dia dipengaruhi oleh hormon androgen. Nah, ujung dari kaudal si guberculum yang melekat pada dinding anterior ini, guberculumnya ini, dia kan melekat pada si dinding anterior abdomen yang mengalami penebalan,
dimana nanti terjadi reaksi pembengkakan yang nih harusnya seperti ini, terus kemudian dia mengalami pembengkakan. Nah, sehingga proses pembengkakan ini nanti mengakibatkan dilatasi pada kanalis inguinalis dan membuat jalan untuk menurunkan si testis ini. Sehingga testisnya itu akan turun. Kan testisnya ini berada di sini, nanti dia akan turun. Yang diatur oleh hormon testosteron. Dia merupakan yang melepas dari neurotransmitter seperti kalsitonin, gen related peptide atau CGRP. Nah, dia menyebabkan perpindahan dari si guberkulum itu ke skrotum. Di mana penurunan testis di dalam prosesus vaginalis ini dia dibantu oleh tekanan pada intraabdomen. Untuk pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan fisik dari si UDT ini ada ada dua posisi. Yang pertama itu posisi duduk, yang kedua yaitu posisi jongkok. Nah, pada posisi duduk pasien itu bersandar pada kedua tangannya, kemudian menekuk pada lututnya dan telapak kakinya tuh saling menyentuh satu sama lain. Sehingga nanti diobservasi dimulai dari melihat adanya atau tidaknya testis dan hipoplasia pada skrotum. Kemudian dilakukan manuver untuk menentukan posisi testis dan meraba sepanjang dari kanalis inguinalis dari anulus interna menuju ke skrotum. Selain dari kedua posisi tersebut, yaitu ada posisi jongkok, di mana dia menentukan dari posisi testis tersebut. Dua yaitu probable dan non-probable. Nah, untuk membedakan antara si probable dan non-probable itu, UDT dengan open ring itu dapat menjadi non-palpable UDT jika testis turun ke abdomen melalui si anulus internal yang terbuka. Selanjutnya untuk penata laksanaannya, yaitu ada probable dan non-probable. Nah, untuk yang non-probable itu dia dibagi menjadi dua, yaitu unilateral dan bilateral. Untuk yang unilateral probable terlebih dahulu, dia dilakukan dengan Dartos Poch orchiopexy. Nah, orchiopexy itu banyak seperti ini, dimana nanti tuh dia akan dilakukan pembedahan di sini. Terus nanti dia itu dilakukan laparoskopi terlebih dahulu. Kemudian nanti dilihat dari hasilnya yaitu blind ending vessel atau intraabdominal testis atau vessel exciting internal link. Nah, untuk yang intraabdominal testis nanti akan dilakukan orchiopexy. Kemudian untuk yang blind ending vessel nanti dia non-truther exploring. Selanjutnya, untuk yang vessel exciting internal ring, dia yaitu dilakukan inguinal explorasi. Nah, jika dilakukan dia nanti ada dua kemungkinan yaitu dilakukan orchiopexy atau dilakukan orchiectomy. Nah, untuk yang bilateral non-probable itu dia dengan basalin gonadotropin terlebih dahulu. Nanti kemudian akan dievaluasi itu normal basalin pada FSH dan LH, kemudian meningkatnya pada basalin FSH atau LH. Nah, kalau misal dia meningkat, yaitu terjadi suspek anorexia, kemudian jika normal, maka HCG-nya terjadi simulation. Nah, kalau dia suspek anorexia, nanti akan dilakukan laparoskopi exploration. Kemudian untuk yang HCG nanti dia ada respon atau tidak ada respon. Selanjutnya ada torsiotestis, di mana etiologi dari torsiotestis ini dari testis dan epididymis ke skrotum atau dikenal dengan Bell-Keppel deformity. Keadaan-keadaan yang menyebabkan pergerakan yang berlebihan antara perubahan suhu yang mendadak seperti ketika hendak renang. Hendak renang kan sebelumnya itu pas kayak panas gitu, terus habis itu dia nyebur menjadi dingin.
testis yang mengalami torsio itu terletak lebih tinggi dan lebih horizontal daripada testis yang kontralateral. Nah, ini dia yang mengalami torsio dan ini yang normalnya. Nah, kemudian ketika diraba-raba itu nanti dia ada lilitan atau penebalan pada si funiculus spermaticus atau korda spermaticus. Kemudian pembesaran asimetris perubahan pada warna kulit pada skrotum. Nanti terjadi perubahan pada kulit skrotum, terus dia adanya nyeri atau perasaan tidak nyaman pada testis. Selanjutnya yaitu untuk refleks dari Kressmaster ini dia hilang pada torsio testis dan Planck-nya itu negatif. Kemudian untuk yang klasifikasinya dia ada dua yaitu yang uh, ekstravaginal dan intravaginal. Nah, untuk yang ekstravaginal itu lebih sering ditemukan pada usia perinatal dan sedangkan tipe intravaginal dia pada anak-anak sampai remaja. Itu dia yang untuk yang intravaginal, sedangkan untuk yang ini yaitu ekstravaginal. Nah, di mana dia si bedanya itu ini dia terlilit semua sampai ke korda spermatik atau si funiculus spermaticus. Nah, sedangkan yang untuk yang ini dia itu si korda spermatik atau si funiculus spermaticusnya itu dia tidak ikut terlilit. Gitu. Selanjutnya untuk patofisiologisnya dari otot kremaster, di mana otot kremaster itu kan dia yang berfungsi untuk mempertahankan dari si testisnya tersebut. Nah, ketika otot kremaster itu bergerak secara berlebihan, maka dia akan terdapat gerakan rotasi memelontir korda spermatiknya itu, sehingga aliran darah pada venanya itu akan terputus. Nah, ketika aliran darah venanya itu terputus, akan terjadi kongesti vena dan akan terjadi iskemia pada si testis tersebut. Nah, kalau sudah terjadi iskemi pada testis, maka testis itu akan menjadi lunak, kemudian akan bengkak, serta akan menjadi kehitaman atau yang disebut dengan eritematosa. Nah, ketika si testis itu semakin memeluntir, sehingga suplai darah arterinya itu juga akan terputus, sehingga akan terjadi nekrosis. Nah, jika sudah terjadi nekrosis, maka akan dilakukan orchiektomi. Untuk selanjutnya itu adalah diagnosis dan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan penunjang yang gold standarnya yaitu dengan menggunakan USG. Selanjutnya, untuk pemeriksaan fisiknya itu bisa dilakukan dengan tanda PREN, di mana dia tuh dengan mengangkat si testisnya itu. Nanti si pasiennya ditanyakan itu sakit atau tidak. Jika si testisnya itu dia angkat itu tidak hilang, berarti dia menandakan adanya si torsiotestis atau dia tanda PREN-nya negatif. Nah, kalau tanda PREN positif itu ketika dia testisnya itu diangkat, nanti dia tidak nyerinya itu akan hilang. Nah, biasanya itu kalau nyerinya hilang itu orchiectitis atau radang pada si testisnya tersebut. Nah, untuk si penegakan diagnosisnya itu juga dengan menggunakan twist score, di mana dia nanti ada 5 kriteria pembengkakan pada si testis tersebut, kemudian apakah si testisnya itu keras, kemudian tidak adanya krematif refleks, kemudian adanya nausea atau vomiting, kemudian adanya hic reading testis tersebut. Nah, di mana 6 sampai 7 nanti dia faktor risikonya tinggi, sedangkan kalau 0 itu dia tidak torsiotestis atau kemungkinan diagnosis lainnya. Selanjutnya yaitu untuk treatmentnya. Treatment yang pertama yaitu dilakukan untuk yang non-operasi, di mana dinamakan dengan ditorsi manual. Ditorsi manual di sini itu dia untuk mengembalikan dari si testis. Si testisnya itu kan memeluntir dari si korda spermatiknya tersebut. Nah, nanti dia akan dikembalikan. Jika nanti dia meluntirnya ke arah medial, nanti akan dibalikan ke arah lateral. Kalau misal sudah dilakukan si ditorsi manual ini, nanti tetap akan dilakukan
operasi, karena di torsi manual itu nanti bisa sewaktu-waktu dia akan memeluntir lagi. Kemudian ada treatment yang dinamakan dengan orchiodopeksi. Treatment dengan orchiodopeksi, di mana orchiodopeksi ini dia itu untuk mengfiksasi dari si testisnya tersebut. Selanjutnya, yaitu orchiodoctomy, di mana orchiodoctomy itu tuh dia mengangkat dari si testisnya tersebut. Testisnya itu akan diangkat. Nah, yang pertama dilakukan yaitu dia uh, membuka dari si skrotum yang tersebut. Skrotumnya itu nanti dibelah, kemudian nanti akan diangkat si testisnya tersebut. Nah, kontasi dari saya, bila ada kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.